Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suamiku Tergoda, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih Enso. Just try keep up with me. Kenapa? Ketus Raya tiba-tiba bertanya pada Almira yang sedari tadi diam duduk di samping kemudi. Apanya? Gak suka gua di sini. Nyokap lu aja boleh kok. Almira malas untuk menanggapi. Dia memilih diam dan hanya menggeleng perlahan. Apa-apaan begitu? Bukannya jawab malah geleng-geleng. Aneh. Ayah, aku sudah telat. Sekali lagi Almira berteriak memanggil ayahnya. Kali ini dengan nada yang sedikit meninggi. Akhirnya Handi pun masuk ke dalam mobil dan melajukan mobil, meninggalkan kedua istrinya yang saat ini masih berdiri meratap kepergiannya. Makasih banyak loh Mbak Arumi ini baik banget loh. Sebenarnya aku gak enak, tapi mau sama siapa lagi aku minta tolong. Iya Mbak, gak apa-apa, santai aja. Minta tolong begitu doang sih, gak masalah. Asal jangan minta apa? Asal jangan minta saya untuk berbagi suami. Tiba-tiba saja Amel batuk setelah mendengar Arumi berbicara seperti itu di depannya. Amel terdiam kaget, dan tentu saja detak jantungnya sangat tidak santai. Ada ketakutan dalam diri Amel. Takut jika Arumi mengetahui semuanya di waktu yang tidak tepat. Kenapa Mbak? Oh enggak. Tenggorokan gatal banget. Oh alah, kasihan Mbak Amel. Pasti gak enak banget itu. Gak nyaman banget kalau lagi gatal, iya kan Mbak? Amel mengangguk tersenyum kikuk. Wajahnya sudah sangat pucat, sadar tatapan dan senyuman Arumi begitu tajam menusuk hatinya. Lagian gak mungkin juga Mbak Amel minta saya buat berbagi suami, iya kan? Apalagi suami Mbak Amel itu tipe suami yang pekerja keras. Akhirnya setelah mendengar itu, Amel pun bisa bernafas lega. Dia semakin yakin bahwa semua itu hanya ketakutan dirinya saja. Jelas Arumi belum mengetahui perselingkuhan Handi dengan dirinya, pikir Amel. Itu dia, nggak mungkin lah Mbak. Saya sudah punya suami. Mana mungkin saya macam-macam sama suami orang. Suami saya jelas punya segalanya. Aduh, ada-ada saja. Balas Amel terkekeh geli, tak ada rasa malu sama sekali. Arumi pun hanya mengangguk dan membalas tersenyum. Tak mudah menjadi Arumi saat ini loh. Di samping menahan rasa sakit yang mendalam, tapi Arumi harus berpura-pura seperti tak ada apapun di antara mereka. Itu sangat menyiksa, tapi terpaksa harus dia lakukan. Berlama-lama berdiri di sana, akhirnya Arumi mengajak Amel untuk duduk santai di teras rumah. Banyak yang mau Arumi kulik dari Amel tentang rumah tangga Amel bersama Handi selama ini. Semula Arumi tak siap untuk mendengarnya, tapi rasa sakit itu juga yang membuatnya nekat dan lebih kuat. Jadi, suami Mbak Amel yang sekarang itu suami dari pernikahan yang kedua. Raya itu anak dari pernikahan yang pertama begitu? Iya Mbak, sebenarnya Raya itu anak aku, bukan anak suami aku yang sekarang. Tapi syukurnya suami aku sayang banget sama Raya. Apapun, Raya selalu dituruti. Dia memang suami yang baik. Arumi mengerlingkan matanya, terlihat malas mendengar cerita Amel. Tapi dia tetap penasaran ingin tahu lebih dalam. Oh ya? Nikahnya kapan Mbak? Terus rumah yang sekarang itu dibelikan suami Mbak Amel? Nikahnya belum lama sih Mbak. Tapi kami pacaran udah lumayan lama banget sih. Butuh perjuangan memang buat nikah sama dia. Banyak yang saya korbankan demi bisa menikah sama dia. Tapi akhirnya kami menikah juga. Dan ini semua simbol dari cintanya dia sama saya. Memang seroyal itu orangnya. Jelas Amel sambil memperlihatkan perhiasan yang terlihat menempel di tubuhnya saat ini.
Arumi memperhatikan perhiasan itu. Dada Arumi terasa begitu sesak mengetahui suaminya seroyal itu pada Amel. Bahkan Arumi saja tak memakai perhiasan sama sekali karena tak mau menuntut banyak pada suaminya. Apa? Nikah sama dia kamu ngasih mas kawin sebesar itu? Uang dari mana dia sampai bisa ngasih perhiasan segitu banyak? Batin Arumi bertanya-tanya. Wah, banyak duit juga ya mbak suaminya? Iya memang, uang bulanan juga terpenuhi, semuanya selalu dipenuhi sama suami. Anak mau beli apa, mau belanja apa, selalu dibelikan. Aku mau beli apapun, selalu diusahakan. Lagi-lagi Amel bercerita secara gamblang pada Arumi tanpa ada rasa tak enak hati. Amel sepertinya sangat antusias menceritakan semuanya pada Arumi. Berbanding terbalik dengan ekspresi wajah Arumi yang susah payah menahan tangannya untuk tak menjabak Amel. Sementara itu di sekolah, Sarah melihat Raya turun bersamaan dengan Almira di mobil yang sama. Sarah dibuat heran oleh pemandangan pagi itu. Sarah pun segera menghampiri Almira mengajaknya untuk berbicara. Sini, ikut gua. Dasar. Pasti lu mau tanya kenapa gua sama si Pikmi bisa satu mobil, iya kan? Bener banget. Banget. Ini di luar nalar banget sih. Kok bisa lu berangkat sekolah bareng sama dia? Ada apa gerangan sih? Akhirnya Almira menceritakan kejadian tadi pagi pada Sarah tanpa ada yang dilewatkan oleh Almira dari setiap detik kejadian pagi tadi. What? Kok bisa? Jadi lu tetanggaan sama Pikmi? Iya. Malas banget sih. Ya semoga aja cuma pagi ini aja dia ikut nebeng. Enggak deh kalau harus setiap hari. Sarah mengangguk setuju. Sarah dan Almira menoleh ke arah samping saat Raya melewati keduanya begitu saja. Almira dan Sarah mengernyit memperhatikan bagaimana cara Raya berjalan. Perasaan model aja nggak kayak begitu jalannya, bisik Sarah mengernyit. Berasa lagi jalan di catwalk kali. Hey Dio, sapa Raya di depan kelasnya saat melihat Dio sedang berjalan ke arahnya. Sarah dan Almira pun memperhatikan keduanya sambil berjalan pelan menuju kelas. Almira, panggil Dio melambaikan tangan pada Almira. Tak memperdulikan Raya yang lebih dulu menyapa dirinya. Raya pun mendengus kesal karena Dio mengabaikan dirinya begitu saja. Melihat yang terjadi barusan, Sarah pun tertawa terbahak-bahak dibuatnya. Ya ampun, gue sih nangis. Ledek Sarah pada Raya. Sialan, awas aja kalian, gue balas. Gumam Raya menggerutu tak terima ditertawakan oleh Sarah. Shh. Almira menyenggol Sarah agar diam tak berbisik lagi. Lucu Al, kasihan si Pikmi. Al, balik sekolah nanti mau belajar bareng gak? Kebetulan gue sama anak-anak yang lain bikin kelompok belajar bareng gitu. Mau gabung gak? Kalau lo mau, lo bisa gabung di kelompok gue. Bareng Sarah juga gak masalah. Ajak Dio berharap Almira mau ikut gabung dengannya. Ih, kok bawa-bawa gue sih? Lu suka banget jadiin gue pancingan. Ayolah Sar. Tapi lumayan juga sih kalau dipikir-pikir. Siapa tahu kalau belajar bareng bisa lebih masuk deh tuh pelajaran ke otak gue. Nah, bener itu. Oke gak? Coba dulu aja gak sih? Oke, ya udah. Gue ikut gabung kelompok belajar lu. Akhirnya Dio tersenyum senang mendengar jawaban Almira. Dengan begitu Dio merasa memiliki waktu lebih banyak untuk mendekati Almira. Yes, gitu dong, ucap Dio. Oke, nanti gue bikin grup di WA lah. Gue invite kalian ya. Sarah dan Almira mengangguk setuju kemudian masuk ke dalam kelas meninggalkan Dio. Akhirnya gue bisa lebih dekat sama Almira. Gumam Dio kegirangan. Dio segera kembali ke kelasnya. Almira dan Sarah memasuki ruang kelas dan duduk di bangku depan seperti biasa. Sementara Raya dia duduk di belakang sambil menatap sinis pada Almira yang membelakangi. Gua gak bisa diem. Kayaknya ada sesuatu yang gak gua tahu. Kenapa Dio bisa sebahagia itu ya? Ada apa sih? Gumam Raya berpikir keras. Gua harus cari tahu. Lihat, mau kemana lagi tuh si Pikmi? Sudah tahu sebentar lagi mau bel. Bisa-bisanya dia keluar kelas. Ya biarin aja lah. Ngapain ngurusin dia? Gak penting juga. Ya juga sih.
Malah lebih bagus nggak ada dia di kelas ini. Nah itu tahu. Waktu terasa sangat cepat, bel pulang sekolah pun berbunyi. Almira dan Sarah pun bergegas keluar mencari jemputan mereka. Lu dijemput kan? Iya. Tadi ayah gue ngabarin udah di jalan katanya. Oke deh. Itu kayaknya jemputan gue udah sampai. Gue duluan ya. Oke. Hati-hati Besti. Balas Almira melambaikan tangan melihat kepergian sahabatnya yang tengah berlari meninggalkannya. Almira. Tiba-tiba Dio kembali memanggil Almira. Kenapa? Saat Almira berbincang bersama Dio, ternyata Raya sedari tadi memperhatikan keduanya. Raya yang kesal itu segera berjalan cepat menghentakkan kakinya merasa cemburu karena Dio seringkali mengambil Almira. Keselin banget sih. Apa bagusnya dia sih? Cantik kan juga gua. Si Dio rabun kali ya? Gerutu Raya heran. Dan Tin, Handi menyalakan klakson mobil saat melihat Raya berjalan keluar dari gerbang sekolah. Raya melihat kedatangan Handi. Dia pun segera masuk ke dalam mobil ayah tirinya dengan wajah ditekuk. Loh, Almira mana? Ada tuh lagi pacaran? Handi kaget lalu melihat ke arah yang ditunjuk oleh Raya. Terlihat Almira tengah berbincang berdua bersama Dio di sana. Handi juga menggeleng melihatnya. Ya ampun, anak itu. Sejak kapan Almira main pacar-pacaran? Loh, ayah nggak tahu. Aku satu kelas sama Almira. Setiap waktu kalau nggak ada guru di kelas, pacarnya selalu datang ke kelas buat nemuin Almira. Mereka sedekat itu ayah. Aku juga pernah pergoki mereka pegangan tangan. Cerocos Raya jelas tak seperti kenyataannya. Raya terlalu mengada-ngada menceritakan tentang bagaimana Almira selama di sekolah. Itu sangat merugikan Almira dan membuat Almira buruk di mata ayahnya sendiri. Apa? Astaga anak itu. Kamu jangan contoh Almira Raya. Kamu gak boleh pacar-pacaran dulu. Masih terlalu kecil. Ayah akan marah kalau kamu juga main pacar-pacaran. Aku gak pernah main pacar-pacaran ayah. Aku bukan Almira ya, anak kesayangan ayah. Ayah sih terlalu manjain anak ayah. Mentang-mentang anak kandung. Handi terdiam tak enak hati pada anak sambungnya. Handi pun meminta maaf karena tak begitu memperhatikan Raya selama menjadi ayahnya. Maafin ayah ya. Ayah memang jarang banget perhatiin kamu. Tapi ayah juga peduli sama kamu Raya. Kamu kan tahu, ayah gak cuma punya ibu kamu saja. Ayah juga punya ibu Arumi dan Almira. Tapi ayah sayang sama kamu. Kamu sudah seperti anak ayah sendiri. Semoga kamu mengerti. Tutur Handi mencoba meminta maaf pada Raya, berharap Raya tak merasa diperlakukan beda. Belum sempat menimpali, ternyata Almira sudah masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Handi yang sedari tadi menunggunya. Ayah! Panggil Almira dengan senyuman lebar di wajahnya menyambut kedatangan sang ayah. Almira menoleh ke belakang dan mengernyit setelah menyadari ada Sarah di sana. Loh, Raya ikut pulang sama kita. Gak apa-apa. Lagi pula rumah kita satu arah. Almira tampak tak suka, tapi dia tak membantah ucapan ayahnya. Berbeda dengan Almira, Raya nampak senang mendengar Handi berada di pihaknya saat ini. Ada rasa kepemilikan yang mutlak atas Handi. Raya tak ingin hanya Almira yang merasakan segala bentuk perhatian dan kasih sayang Handi. Selama di perjalanan Almira hanya diam. Berbeda dengan Raya yang antusias tak mau diam menceritakan kegiatannya selama di sekolah. Telinga Almira terasa pengang. Tak sekali dua kali dia menggerutu di dalam hati berharap Raya mau berhenti bicara. Harapannya pupus begitu saja karena Handi terus meladeni Raya. Mobil Handi tiba di depan rumah Arumi. Handi dan kedua anaknya pun terlihat turun dari mobil. Makasih ay. Ucap Raya tiba-tiba terhenti karena Handi memotongnya begitu saja. Iya. Sama-sama. Almira memperhatikan ayahnya. Tak sepertinya Almira tak begitu sadar dengan keanehan itu. Almira pun memilih untuk bergegas masuk ke dalam rumah, tak mau lebih lama bersama Raya. Besok kita jalan lebih pagi ya. Almira seperti sengaja mengatakan itu dengan keras agar Raya mendengar dan tak lagi ikut ke sekolah besok pagi. Yaudah, kamu pulang sekarang ya. Nanti malam ayah ke sana. Titah Handi pada anak sambungnya. Raya mengangguk lalu dia pun pergi meninggalkan rumah Arumi. Handi menghela nafas perlahan, sedikit merasa lega karena hari itu berjalan mulus tak seperti yang dia takutkan.
Hampir saja Raya keceplosan manggil aku dengan sebutan ayah. Anak itu terlalu polos, gumam Handi sambil mengelus dadanya. Raya sudah pulang, Mas? Sudah, baru saja. Oh ya? Kira-kira kapan teman kamu mau kembaliin uangnya, Mas? Tanya Arumi tiba-tiba membahas uang yang Handi pakai untuk modal nikah dengan Amel. Handi sepertinya lupa. Dia terlihat bingung mendengar pertanyaan dari istrinya. Uang? Uang apa? Itu loh, uang yang dipinjam sama teman kamu waktu itu. Katanya buat modal nikah. Buat bayar rumah sakit istrinya melahirkan. Hampir aku lupa. Jelas sekali Arumi sedikit menyindir suaminya. Sayangnya Handi tak begitu sadar dengan sindiran itu. Tapi jelas Handi langsung ingat dengan utang 30 juta itu sekarang. Oh, itu. Ya, aku juga gak tahu kapan mau dikembalikan. Mungkin nanti kalau dia sudah punya uang. Biar sajalah. Lagian kita juga nggak lagi perlu-perlu banget sama uangnya. Nanti juga diganti kok. Arumi pun tersenyum dalam hati mendengar bagaimana suaminya menjawab pertanyaan dirinya barusan. Handi sudah selesai makan malam bersama Arumi dan Almira. Dia bergegas ke kamar meninggalkan mereka di sana. Arumi hanya dia membiarkan Handi pergi. Tak ingin menahannya. Bu. Iya, kenapa sayang? Besok sore aku ada rencana belajar di rumah Sarah. Sebenarnya sih harusnya tadi sore, tapi teman-teman sepakat untuk dimulai besok. Aku ada kelompok belajar dengan Sarah dan teman yang lain. Kira-kira ibu kasih izin gak? Boleh dong sayang. Malah ibu sangat senang dengarnya. Ibu senang lihat kamu semangat belajar seperti ini. Hebat. Makasih bu. Jadi besok pulang sekolah aku langsung ke rumah Sarah ya bu. Aku pulang telat, jangan dicariin. Iya oke nak. Gak dicariin deh. Ya sudah, kamu belajar dulu sekarang. Habis itu langsung tidur kalau sudah selesai belajar. Jangan begadang, jangan terlalu lama main handphone nih sayang ya. Oke bu. Kemudian Almira bergegas pergi ke kamarnya. Sementara itu Arumi kembali merapikan meja makan. Setelah meja makan terlihat kembali rapi dan bersih, Arumi masuk ke kamar untuk bersiap tidur. Ceklek. Arumi berdiri mematung di depan pintu memperhatikan jari suaminya yang tengah sibuk menari di layar handphone milik Handi. Arumi curiga bahwa Handi tengah sibuk berkomunikasi dengan Amel. Jangan harap kamu bisa keluar malam ini buat temuin gundikmu, Mas. Gak akan bisa. Batin Arumi tak rela harus berbagi suami dengan perempuan lain. Almira sudah tidur? Belum. Lagi belajar. Oh iya, Mas. Tadi siang aku dengar cerita dari orang-orang lumayan rame loh. Tapi aku baru dengar tadi sore. Ucap Arumi tiba-tiba sambil perlahan duduk mendekat pada suaminya yang tengah duduk santai di atas tempat tidur. Gosip? Gak usah dengerin gosip, Rum. Ngapain dengerin gosip murahan? Tapi ini bukan gosip. Lagian aku juga gak peduli kalau memang betul gosip. Ini fakta, Mas. Fakta. Kejadian langsung di gang sebelah. Ucap Arumi sengaja menyebut gang sebelah demi ingin melihat reaksi suaminya. Dan benar saja, mendengar gang sebelah disebut oleh Arumi, Handi pun menoleh pada Arumi lagi dengan wajah penasaran. Gang sebelah? Ada apa di gang sebelah? Perasaan gak ada apa-apa. Dari mana kamu tahu gak ada apa-apa? Kok kayaknya yakin banget di gang sebelah gak ada apa-apa sih? Cecar Arumi menyerang suaminya perlahan dengan membalikkan pertanyaan. Handi pun terdiam tak bisa menjawab. Dia terlihat sangat bingung. Ada rasa menyesal karena sudah memberikan reaksi hingga membuatnya kelimpungan sendiri. Sial. Bikin masalah saja ini mulut. Gerutunya di dalam hati. Ya, karena aku gak ada dengar gosip apapun. Makanya aku tahu semuanya baik-baik saja. Begitu ya. Arumi tersenyum tipis mendengar jawaban yang Handi berikan kepadanya. Ada temanku yang tinggal di gang sebelah. Dia cerita, katanya sering banget lihat ada penyusup yang masuk ke rumah salah satu tetangganya. Dan anehnya, penyusup itu selalu datang tengah malam. Tutur Arumi merangkai cerita. Arumi diam sesaat, dia memperhatikan reaksi suaminya setelah mendengar itu dari mulutnya. Sesuai dugaan Arumi, Handi nampak sangat kaget, bahkan mungkin tak menyangka jika ada yang sadar dengan keberadaan dirinya di rumah Amel. Kamu yakin?
Tanya Handi memastikan karena masih ragu. Masalahnya, temanku sendiri yang cerita loh mas. Dia bilang, dia juga ada CCTV di depan rumahnya yang mengarah ke jalan. Mungkin bisa juga dilihat dari CCTV-nya. Kalau kamu gak percaya, nanti aku mintain deh. Aku juga penasaran sih, siapa penyusup itu sebenarnya. Bikin resah warga gang sebelah loh itu. Handi semakin dibungkam oleh Arumi. Handi tak berkutik dan bahkan otaknya tak bisa bekerja sama sekali saat ini. Rasa takut jelas menyelimuti Handi, bukan hanya takut diamuk Arumi, tapi Handi juga takut jika sewaktu-waktu warga memergoki dirinya dan mengadilinya di tempat. Waduh, gimana kalau sudah begini ya? Mau gak mau Amel harus kembali ke rumah lama-lamanya. Gak bisa dia terus-menerus tinggal di rumah kontrakan itu. Gak akan aman kalau sudah begini. Ini namanya bunuh diri. Batin Handi terdengar sangat berisik. Tapi temanmu itu apa sudah lihat CCTV-nya? Terus apa wajahnya kelihatan? Maksudnya apa dia kenal sama si penyusup itu? Kayaknya sih dia belum tahu wajahnya. Kalau tahu pun sudah pasti dia ngasih tahu aku. Memangnya kenapa? Kok kayaknya kamu penasaran banget? Jangan bilang jangan apa sih? Jangan-jangan penyusup itu sebenarnya... Tuhan, jangan, gak Arumi. Semoga kamu gak tahu. Tuhan tolong hamba-Mu yang tidak berdaya ini. Batin Handi memohon pertolongan. Teman kamu, ya kan? Jangan-jangan kamu panik kayak gitu karena ternyata penyusup itu adalah teman kamu. Kamu takut dia ketahuan, terus dilaporin sama istrinya kalau dia selingkuh di belakang istrinya. Kamu pasti kasihan sama teman kamu. Kamu lagi berusaha melindungi teman kamu, ya? Ujar Arumi sengaja mempermainkan ketakutan suaminya saat ini. Meski sebenarnya hati Arumi masih sangat sakit, tapi Arumi mencoba untuk mengobati itu dengan caranya sendiri. Arumi hanya ingin memperlihatkan betapa dirinya sangat kuat, tak lemah seperti yang dipikirkan suaminya. Bahkan Arumi juga ingin suaminya sadar bahwa dirinya bukan istri bodoh yang bisa dibohongi begitu saja oleh suaminya. Syukurlah, aku pikir Arumi bakalan curiga sama aku. Ternyata dugaan dia salah besar. Tapi justru ini lebih baik. Ya walaupun mulai sekarang aku gak bisa lagi aku pergi ke sana seperti biasanya. Batin Handi. Lah, mana ada kayak gitu sayang. Ada-ada saja kamu. Mana ada temanku yang suka mainin perempuan. Semua temanku itu laki-laki yang setia dengan pasangannya. Ya walaupun ada yang belum menikah, tapi gak mungkin dia datang ke rumah perempuan dengan cara murahan begitu. Gak ada lah. Tutur Handi menjelaskan. Wajah Handi kembali santai, perlahan pucatnya memudar, tak lagi kelihatan seperti sebelumnya. Arumi hanya tersenyum sungging mendengar jawaban dari suaminya itu. Tak menunggu lama, setelah mendengar kabar yang disampaikan oleh Arumi padanya, Handi pun mengabari Amel bahwa dia tidak bisa terlalu sering menemuinya seperti biasa. Handi bercerita kekhawatiran dirinya karena gosip beredar yang sudah sampai di telinga Arumi. Jelas, Handi lebih mengutamakan rumah tangganya bersama Arumi ketimbang rumah tangganya bersama Amel yang baru seumur jagung itu. Mel, kayaknya malam ini dan beberapa hari ke depan aku gak bisa temui kamu dulu. Aku gak mungkin datang ke sana setiap malam seperti biasa. Kita harus mulai hati-hati sekarang. Karena sudah ada yang mencium perselingkuhan aku dengan kamu, Mel. Aku gak mau rumah tanggaku berantakan. Aku harap kamu mengerti. Pesan itu dikirim Handi pada Amel. Handi sangat berharap istri keduanya bisa memaklumi, meski Handi juga tak begitu yakin dengan harapannya sendiri. Arumi dari tadi memperhatikan suaminya. Sesekali Arumi melirik pada suaminya yang masih saja sibuk dengan handphone di tangannya. Notifikasi pesan masuk di handphone Handi. Segera membacanya Handi. Dan benar saja Amel marah pada Handi karena lebih mengutamakan Arumi bukan dirinya. Gak bisa. Apa-apaan maksud kamu seenak jidatmu saja? Itu sama saja kamu gak nganggap aku sebagai istri kamu, Handi. Mana janji kamu sama bapak untuk memperlakukan aku sama seperti Arumi? Mana? Enak banget kamu ngomong kayak gitu. Sementara di sini aku dan Raya juga butuh kamu, Handi. Emosi Amel terasa sekali setelah Handi membaca pesan yang dikirim Amel untuknya. Handi semakin bingung, dia menggaruk kepalanya yang tak gatal, sambil memikirkan cara untuk membuat Amel tenang tanpa harus menemuinya. Gawat! Celetuk Handi tiba-tiba jelas terdengar oleh Arumi. Apanya yang gawat, Mas? Oh, enggak, biasa.
Kerjaan numpuk, gawat kalau nggak selesai tepat waktu. Bos bisa marah. Sementara Handi bingung dan tak bisa berkutik di depan Arumi, berbeda dengan Amel yang sedari tadi marah-marah di dalam kamarnya, hingga sampai di telinga Raya yang tengah asik bermain handphone di kamarnya. Apa sih? Ibu dari tadi berbisik banget. Gak sadar suaranya berisik banget kali ya? Raya menguping apa yang tengah dikeluhkan ibunya sekarang. Jelas ada nama Handi yang disebut Amel di tengah-tengah teriakannya. Pasti ibu lagi berantem sama ayah Handi. Kalau enggak, ngapain ibu nyebut nama ayah Handi segala dari tadi? Raya pergi keluar kamar untuk menemui ibunya. Suara Amel semakin terdengar jelas dari dalam kamar. Beberapa barang terdengar jatuh seperti dilempar Amel. Raya pun segera membuka pintu kamar ibunya. Astaga! Ucap Raya dibuat kaget saat melihat banyak barang yang tergeletak di lantai kamar ibunya. Raya menggeleng tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Baju Amel berserakan di bawah lantai tempat tidur yang sudah tak karuan bentuknya, membuat Raya semakin bingung pada ibunya. Ngapain sih, Bu? Kenapa ini kamar kayak kapal pecah gini? Enggak, ini bukan kapal pecah, tapi kapal yang meledak dengan reruntuhan puing-puingnya. Ini berantakan banget malah. Diam kamu. Lebih baik kamu keluar sana. Ayah, ini kenapa sih? Ibu berantem kenapa sama ayah? Daripada marah-marah gak jelas begini, lebih baik ibu suruh ayah datang ke sini. Gak usah kayak gini deh. Justru itu, kamu baca sendiri. Kamu baca dia ngomong apa di pesan itu. Gimana ibu gak marah? Ini gak adil, Raya. Gak bisa ibu terima gitu aja. Ibu sudah mengalah selama ini, mau jadi yang kedua. Bahkan ibu juga rela tinggal di kontrakan begini. Tapi kamu lihat sekarang, ibu disia-siakan. Raya yang belum begitu paham dengan apa yang sedang dibahas ibunya itu, akhirnya meraih handphone dari tangan Amel dan membaca seperti yang Amel perintahkan kepadanya. Loh, kok gini sih, Bu? Makanya itu, sebenarnya siapa yang tahu tentang ibu dan ayah Handi? Siapa? Seharusnya gak ada yang tahu, Raya. Kalau terbongkar secepat ini, bisa-bisa rencana ibu gagal. Karena cinta ayah Handi masih untuk Arumi, dan itu artinya kamu juga akan kehilangan ayah Handi. Gak mau, Bu. Aku gak mau kehilangan ayah lagi. Gak mau, Bu. Esok harinya pulang sekolah. Sore ini Almira tak dijemput oleh Handi karena akan pergi ke rumah Sarah untuk belajar bersama. Almira tiba di rumah Sarah masih dengan pakaian seragamnya. Dia duduk di sofa empuk sahabatnya sambil menunggu di dalam kamar. Lu gak bawa baju ganti? Pakai baju gua aja. Tahu saja gua lupa bawa. Makasih, Besti. Almira dan Sarah keluar kamar bergegas ke halaman belakang rumah Sarah untuk menunggu Dio di sana. Di sana sudah ada beberapa makanan ringan yang disuguhkan pembantu yang bekerja di rumah Sarah. Juga beberapa minuman segar yang juga disiapkan untuk mereka. Asik banget, banyak makanan. Spesial buat lu. Tak lama Dio datang menghampiri Sarah bersama seseorang yang berjalan tepat di belakang Dio. Guys, sapa Dio pada Sarah dan Almira. Gua pikir lu nyasar. Enggak lah. Saud Dio kemudian duduk tepat di samping Almira. Seketika Almira dan Sarah pun dibuat kaget saat melihat ada Raya di belakang Dio. Keduanya tak menyangka jika Dio akan datang bersama dengan Raya. Loh, lu ngapain di sini? Tanya Sarah dengan nada ketus. Emang gak boleh ya? Tapi gue udah izin sama Dio buat ikut gabung kelompok belajar kalian. Gak masalah tuh. Lagi-lagi Sarah dan Almira mengernyit mendengar jawaban Raya. Keduanya saling bertatapan seolah mengerti isi pikiran masing-masing. Guys, gue yang ajak Raya kesini. Kemarin Raya minta buat gabung kelompok belajar kita. Akhirnya gue izinin, lagian Raya kan saudara Almira. Gue rasa gak ada salahnya. Apa? Ucap Almira menatap kaget pada Dio berharap dia salah dengar. Iya, kalian saudara kan? Raya terdiam tak menyangka jika pengakuannya pada Dio akan disampaikan oleh Dio pada Almira secara langsung. Bukan, tegas Almira pada Dio menyangkal. Hah? Lo gimana sih? Saud Dio bingung melihat Sarah dan Almira bergantian. Lagian lu ada-ada aja sih, itu kabar dari mana? Mana ada mereka saudaraan? Ya gue kan cuma ngikutin apa nyokap gue aja katanya. Kata nyokap gue udah anggap keluarganya Almira seperti keluarga sendiri. Jadi gue pikir ya gue juga anggap Almira kayak saudara sendiri lah. Makanya gue bilang gitu sama Dio.
Dih, konsep dari mana kayak begitu? Kayaknya itu cuma basa-basi deh. Gak seharusnya dia anggap seserius ini sampai gak tau malu. Kalau gue bilang sih, ikut gue. Tegas Almira menarik Raya hingga membuat Raya kaget. Ngapain sih lu? Gue gak ngerti apa maksud lu, tapi ini aneh. Lu ngapain ngikut-ikutan kelompok belajar Dio? Kenapa? Apa yang salah sih? Aneh banget lu. Namanya juga orang mau belajar. Apa yang salah sih? Lu tuh terlalu aneh buat gue abaikan gitu aja. Ngerti gak? Woi, sabar. Bisa kali ngomong santai, gak usah pakai urat segala. Lagian gak usah kepedean jadi orang. Alasan gue satu-satunya mau ikut kelompok belajar di sini jelas karena Dio, bukan karena lu atau sahabat lu yang berisik itu. Ngerti? Almira terdiam. Tak menimbali, akhirnya Almira pun kembali menemui Sarah dan Dio, membiarkan emosinya tertahan. Setelah belajar bersama, seringkali Raya bertanya mengenai pelajaran pada Dio, berharap bisa lebih dekat lagi dengan Dio. Tapi sepertinya Dio sedikit merasa terganggu dengan tingkah Raya. Sorry Ray, sebelum lu tanya-tanya lagi, mendingan lu baca dulu deh materi semuanya. Kalau ada yang gak ngerti banget, baru lu tanya gua lagi, gak masalah. Ya setidaknya dibaca dulu lah. Protes Dio mulai risih. Almira dan Sarah pun menahan tawa mereka saat mendengar Dio menolak Raya mentah-mentah. Emang enak, gumam Sarah mengejek Raya dengan suaranya yang pelan. Al, ada yang gak paham gak? Gue bisa jelasin kalau lu mau. Tawar Dio jelas sangat berbeda memperlakukan Raya dan Almira. Sejauh ini masih oke. Nanti kalau ada yang kurang masuk di otak gue, baru gue tanya lu. Raya menyunggingkan bibirnya, merasa iri saat sadar dengan ekspresi wajah Dio saat mengajak Almira berbicara. Oke, lu ngajak perang ternyata. Di sini lu boleh tertawa di atas penderitaan gua. Tapi setelah ini, apa mungkin lu masih bisa tertawa? Lihat saja. Batin Raya siap untuk rencananya. Cekrek. Raya mengambil foto saat Almira dan Dio duduk bersebelahan dengan jarak yang sangat dekat. Wajah Dio nampak terlihat seperti sedang mencium aroma karena Raya mengambil gambar mereka dari arah samping. Untuk yang tidak tahu, kejadian sebenarnya jelas akan mengira Dio tengah mencium Almira. Raya pun tersenyum puas melihat hasil tangkapan gambarnya itu. Ayah lihat anak kandungmu ayah. Ini sangat memalukan bukan? Yes, terkirim. Tinggal nunggu ayah buka pesan dari aku dan dar. Siap-siap lu, gumam Raya sambil menatap Almira sinis. Raya menyadari Sarah tengah memperhatikan dirinya. Raya pun menatap Sarah sinis karena tak suka jika Sarah ikut campur dengan urusannya. Apa lihat-lihat? Dih, siapa juga yang lihat lu? Aneh. Almira menoleh pada Sarah. Kemudian Sarah kembali mengajak Almira dan Dio untuk berdiskusi dan mengabaikan keberadaan Raya di sana. Sedari tadi Handi menghubungi Almira, tapi Almira tak menggubris panggilan telepon dari ayahnya karena Almira sibuk belajar bersama Sarah dan Dio. Jangan tanya apa yang dilakukan Raya di sana. Jelas hanya merapikan rambutnya demi mencuri perhatian Dio. Dari tadi telepon gak diangkat-angkat nih. Ini anak semakin bandel sekarang. Sudah mulai pacaran, mulai membangkang sama orang tua. Ucap Handi dari tadi bolak-balik di ruang tamu berusaha menelpon anaknya. Arumi memperhatikan Handi. Dia pun terlihat bingung dengan yang dilakukan suaminya saat ini. Arumi mendekat dan bertanya, "Kenapa sih mas? Dari tadi aku lihat bolak-balik terus. Nelpon siapa? Almira? Dia lama sekali pulangnya. Aneh banget anak itu gak mau aku jemput di sekolah. Ternyata dia malah berduaan sama laki-laki. Gak bener. Anak kamu itu gak bener." Bentak Handi meluapkan amarahnya pada Arumi. "Kamu ngomong apa sih mas? Mana ada Almira berduaan sama laki-laki? Almira itu lagi belajar kelompok di rumah Sarah. Gak ada berduaan kayak yang kamu bilang. Gak usah ngaco deh nuduh anak sendiri yang gak begitu. Sampai jam segini gak mungkin cuma belajar doang, Raum. Kamu gak becus ngurus anak atau gimana sih? Masa ngedidik anak biar bener aja gak mampu? Kamu bisanya apa? Kerja cari duit, aku yang banting tulang. Kamu tinggal ngurus rumah sama anak aja, masa gak bisa? Masa harus aku juga yang didik Almira biar jadi anak yang bener?" Geram Handi menyalahkan Arumi yang dinilai tak becus mendidik anak mereka. Dada Arumi terasa sesak mendengar penghinaan suaminya. Itu jelas terdengar seperti menghina, bukan lagi komplain tentang pengasuh anak mereka. Arumi tak terima disalahkan oleh Handi, sementara menurut Arumi, mengurus rumah dan keluarga bukanlah hal yang sepele tentunya. Kalau omong itu dijaga. Kamu pikir pekerjaan rumah dan mengurus anak itu hal yang mudah? Kalau mudah, kamu bisa nggak?
Kamu mau kita bertukar peran? Oke. Aku gak masalah kalau kamu mau. Aku yang cari kerja cari duit buat menghidupi kamu dan Almira. Biar kamu yang ngurus rumah juga mendidik anak. Gimana? Sebelum menikah sama kamu, aku juga bekerja, jangan lupa. Aku pernah semandiri itu tanpa kamu, Mas. Kamu yang minta aku berhenti dan fokus dengan keluarga. Sekarang kamu ngomong kayak gitu maksudnya apa? Dan satu hal yang perlu kamu tahu dan kamu sadari ya, urusan mengurus dan mendidik anak itu bukan hanya tugas aku sebagai ibu, tapi juga sudah menjadi tugas kamu sebagai ayah. Peran ayah tak kalah penting untuk anak kita, Mas. Arumi itu bukan anak aku saja, tapi anak kamu juga. Anak kita, ngerti? Tegas Arumi semakin meluap-luap kekesalannya pada Handi. Arumi diam, Handi pun terdiam. Mendengar ucapan istrinya, Handi tak menyangka jika Arumi akan mengatakan semua itu. Kata-kata Arumi menusuk hati Handi, berhasil menampar Handi begitu keras hingga membuat Handi tak berkutik lagi. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Gak perlu kamu emosi begitu. Aku juga bisa emosi. Jangan kamu pikir aku boneka ya. Aku bisa emosi juga kalau kamu emosi gak karuan tanpa sebab begitu. Aneh kamu. Lanjut Arumi menggeleng tak habis pikir. Bukan begitu maksudku, Rum. Aku juga gak akan marah kalau Almira beneran belajar sama temannya. Ya memang belajar, ngapain lagi. Tapi masalahnya kenyataannya gak begitu. Dia lagi pacaran, Rum. Kamu lihat dong ini. Ujar Handi lalu memperhatikan foto yang dikirimkan Raya pada Handi. Arumi melihat foto itu dan mengerit bingung dengan apa yang dilihatnya. Arumi jelas tak percaya jika anaknya melakukan itu dengan laki-laki tanpa sepengetahuan dirinya. Arumi sangat mengenal bagaimana karakter anaknya. Dia juga percaya tak mungkin Almira melakukan itu. Jangan asal percaya begitu saja, Mas. Kita tanya dulu kebenarannya sama Almira. Gimana mau gak percaya? Masalahnya ini buktinya sudah ada, Rum. Kalau itu kita tanya Almira, sudah pasti dia gak akan ngaku. Aku yang setiap hari banyak menghabiskan waktu dengan anakku. Aku ibunya. Aku tahu bagaimana anakku. Aku juga bingung kenapa kamu lebih percaya dengan foto itu. Sementara Almira itu anak kandung kamu sendiri. Siapa yang kirim foto itu? Raya. Bisa-bisanya dia kirim foto itu. Pasti Almira gak tahu. Aku bukan lebih percaya sama Raya, tapi karena buktinya sudah jelas. Arumi menggeleng kembali. Akhirnya dia pun kembali ke kamarnya, membiarkan Handi sendirian di ruang tamu menunggu Almira pulang. Tak lama Almira pun sudah tiba di rumah. Dia turun dari taksi online dan memasuki rumah. Tak terlihat keberadaan Raya di sana. Hanya Almira yang berjalan memasuki rumah itu. Ayah? Sapa Almira melihat ayahnya duduk di sofa dengan wajah yang memerah menatap ke arahnya. Dari mana kamu? Ayah kenapa sih? Kamu tanya ayah kenapa? Siapa yang nyuruh kamu pacaran? Masih kecil sudah pacaran. Siapa yang nyuruh? Jawab! Almira menggeleng. Kali ini wajahnya pucat merasa takut saat melihat bagaimana sorot mata tajam ayahnya dan plak. Tanpa aba-aba Handi menampar pipi anak gadisnya sangat keras. Sakit, Bu, teriak Almira menangis kesakitan sambil memegangi pipinya yang masih terasa panas dan perih karena tamparan Handi. Mendengar teriakan Almira, Arumi pun segera keluar dari kamar untuk menyelamatkan anaknya. Ya Tuhan, Almira, sudah gila kamu, Mas. Kenapa kamu tampar anakku? Siapa yang nyuruh kamu sekasar ini sama anakku? Jawab. Setan apa yang merasuki kamu sampai kamu bisa sekasar ini sama Almira, Mas? Sadar. Almira memeluk Arumi dari belakang. Arumi berdiri tegap di hadapan Handi untuk melindungi anaknya agar Handi tak lagi berlaku kasar pada Almira. Aku melahirkan dia. Aku yang mengurus dia dari semenjak dia belum bisa apa-apa. Hanya bisa menangis. Aku yang mengurusnya. Aku gak terima kamu kasar sama anak aku, Mas. Kalau kamu mau tampar aku. Jangan anakku. Handi pun terdiam. Menyesal jelas ada, tapi Handi tidak bisa mengatakan apapun lagi pada Arumi dan Almira. Handi duduk perlahan di sofa sementara Arumi dan Almira masih berdiri tepat di hadapan Handi dengan wajah mereka yang sudah basah oleh air mata. Sampai kapanpun aku akan ingat kejadian ini, ucap Arumi menatap begitu tajam pada suaminya. Arumi tak terima karena Handi lebih percaya dengan Raya ketimbang anak mereka sendiri. Itu sebuah penghinaan untuk Arumi. Jelas dia tidak bisa semudah itu memaafkan Handi. Hai sayang, kita ke kamarmu. Almira pun mengangguk lalu keduanya masuk bersamaan. Almira duduk di atas tempat tidur. Perlahan Arumi duduk di samping anaknya dan membiarkan anaknya kembali menangis di pelukannya. Belayan lembut tangan Arumi membuat Almira semakin membaik. Aku gak tahu aku salah apa sama ayah. Kenapa ayah nampar aku?
Aku nggak salah apa-apa, Bu. Aku nggak tahu apa-apa juga, tapi ayah kenapa nampar aku? Ayahnya salah paham, nak. Salah paham apanya? Akhirnya Arumi menceritakan kejadian sebelumnya pada Almira. Almira tak melihat foto itu, tapi Almira tak menyangka jika Raya melakukan hal itu kepadanya. Almira pun mengepalkan tangannya, terlihat sangat marah dengan fitnah yang Raya berikan pada dirinya. Itu nggak benar, Bu. Dia fitnah aku, dia bohong. Aku berani bersumpah, aku nggak ada hubungan apapun sama dia, bahkan sama laki-laki manapun. Nggak kayak yang di foto itu. Aku juga nggak tahu kapan Raya mengambil gambar itu. Tapi aku berani bersumpah, aku dan Dio nggak melakukan itu, Bu. Terang Almira mencoba untuk meluruskan semuanya pada Arumi. Arumi sudah menyangka sebelumnya bahwa ini hanya trik Raya untuk membuat Almira buruk di mata ayahnya sendiri. Arumi pun meyakinkan pada anaknya bahwa dia percaya penuh pada Almira. Ibu percaya sama kamu, nak. Ibu tahu bagaimana anak ibu. Jelas ibu lebih percaya sama kamu dibandingkan dengan foto itu. Bisa saja itu hanya masalah angel foto yang mengasih ilusi kalau Dio sedang mencium kamu. Arumi menghela nafasnya perlahan. Dia meraih tangan anaknya dan mencari cara untuk mendinginkan suasana hati Almira agar tak membenci Handi. Bagaimanapun Handi tetap ayah kandung Almira. Tak mungkin Arumi mau Almira sampai membenci Handi. Ayah hanya gak rela ada laki-laki lain di hati anak perempuannya. Ya walaupun itu bisa terjadi kapan saja. Tapi yang jelas ayah belum siap, sayang. Ayah sangat menyayangi kamu. Karena itu ayah kaget dan akhirnya terjadi kejadian seperti tadi. Ibu pikir itu hanya salah paham saja. Ayah terlalu emosi sampai gak bisa berpikir jernih. Maafin ayah ya. Ibu tahu ini sangat berat untuk kamu terima. Ibu mengerti, nak. Ibu gak minta kamu untuk secepatnya memaafkan ayah, dan secepat itu juga memaklumi kelakuan ayah. Tapi ibu cuma gak mau anak ibu menaruh dendam sama ayahnya sendiri. Ibu yakin ayah itu sayang banget sama kamu, sayang. Kalau gak sayang dan gak peduli, ayah gak mungkin semarah tadi. Iya, Bu. Tapi tetap saja sakit. Tangan Handi sangat besar jika dibandingkan dengan wajah Almira yang tak seberapa besarnya. Arumi tentu tak tega melihat lukanya ditorehkan suaminya pada Almira. Kita obatin ya. Ibu bawa es batu dulu buat kompres lukanya. Ada sedikit luka di ujung bibir kamu, sayang. Ibu ambil obat merah dulu sebentar ya. Almira hanya mengangguk, lalu Arumi pun keluar untuk mengambil es batu dan obat merah untuk mengobati luka anaknya. Handi masih duduk di sofa ruang tamu dengan handphone di tangannya. Arumi terdiam menatap Handi kesal. Tatapannya begitu tajam, masih tak terima dengan kelakuan suaminya. Almira baik-baik saja. Semoga ini yang pertama dan terakhir. Aku gak mau hal ini terjadi lagi. Maaf. Aku kelepasan, ucap Handi menyesal. Aku akan obati Almira. Kamu bisa temui Almira dan minta maaf langsung setelah selesai aku obatin. Handi kembali mengangguk. Lalu Arumi pun berlalu ke dapur mengambil beberapa barang untuk mengobati anaknya. Pagi harinya Handi mengantar Almira untuk bersekolah tanpa Raya ikut bersama mereka. Handi sengaja tak mengajak Raya. Selain Raya belum tiba di rumahnya, tapi juga karena Handi ingin meminta maaf pada Almira secara langsung dan hanya berdua. Semalam ayah meminta maaf sama kamu, sayang. Tapi ayah lihat kamu sudah tidur dan nyenyak sekali. Ayah gak tega banguninnya. Bangunin aku tidur gak tega, tapi nampar aku. Ayah tega. Ayah tahu ayah salah. Gak bisa dibenarkan apapun alasannya. Gak seharusnya ayah menampar kamu kayak gitu. Apalagi bikin pipi kamu memar begitu. Ayah menyesal, sayang. Maafin ayah ya. Aku kecewa sama ayah. Ayah lebih percaya sama Raya, padahal yang anak ayah itu kan aku, bukan Raya. Kalau aku salah, aku gak apa-apa ayah marahin. Tapi masalahnya aku gak salah apa-apa. Tapi ayah mukul aku.
Nada bicaranya datar, pandangannya pun terlihat fokus hanya menatap ke arah jalan. Dia tak ingin menoleh pada ayahnya meski sesekali ayahnya menoleh pada Almira. Ayah janji, ini yang pertama dan terakhir ayah berbuat kesalahan seperti itu. Kamu mau maafin ayah kan? Aku maafin ayah. Handi pun tersenyum mendengarnya. Handi merasa lega dan lebih tenang setelah anaknya mau memaafkan. Perlahan Handi mengelus kepala anaknya dan tersenyum hangat. Sayangnya Almira tetap tak menggubris. Dia masih saja fokus menatap ke arah jalan. Sementara itu di rumah Arumi, Raya tiba-tiba sudah di depan halaman rumah Arumi, memanggil Arumi dan Almira. Terlihat juga keberadaan Amel di sana yang menunggu Almira dan Arumi keluar rumah. Tante Arumi, Almira, teriak Raya memanggil. Raya, tapi kayaknya ayahmu sudah pergi. Gak ada mobilnya di sini. Ya juga ya bu. Tapi masa ayah ninggalin aku sih bu? Coba ibu telepon dulu deh. Beberapa kali Amel mencoba menghubungi Handi, tapi Handi tak juga menerima telepon dari Amel. Itu membuat Amel kesal. Gak diangkat juga Raya. Apa beneran sudah pergi ya? Ya yang bener bu. Terus aku naik apa ke sekolah? Naik ojek online lagi. Gak mau ah. Tak lama Arumi pun keluar menemui keduanya. Arumi tersenyum tipis melihat Raya dan Amel kebingungan pagi ini. Pasti nyariin Mas Handi. Ada Mbak Amel, ada Raya juga ternyata. Sudah dari tadi ya? Iya Mbak, Almira sama Mas Handi sudah berangkat ya? Mas Handi? Lancang betul kamu sebut nama suamiku, batin Arumi kesal. Oh iya Mbak, belum lama sih katanya sih buru-buru ada meeting pagi ini. Mau ke sekolah ya? Iya tante, kok ayah ninggalin aku ya? Celetuk Raya dengan bibirnya yang cemberut. Ayah? Oh iya, maksud Raya ayahnya Almira. Jelas Amel meluruskan agar Arumi tak curiga. Arumi pun tersenyum tipis. Terang saja dia sudah tahu semuanya. Hanya saja Arumi terlalu sabar untuk menahan diri agar tak menghajar istri kedua suaminya itu. Begitu ya. Sayangnya Almira sudah jalan sama ayahnya. Ya sudah, kamu naik ojek online saja. Pesan ojek online sekarang. Kamu tunggu di sana saja. Nyebelin banget sih. Masa naik ojek online lagi sih? Akhirnya Raya berjalan pergi membiarkan ibunya dan Arumi di sana. Amel pun memutuskan untuk mengajak Arumi berbicara untuk membahas kabar yang dia terima dari Handi. Mbak Arumi, kita ngobrol sebentar yuk. Saya ada berita penting banget nih pagi ini. Arumi sudah menduga Amel akan mengajaknya bicara pagi ini. Akhirnya Arumi pun mengaku setuju untuk memberikan sedikit waktunya untuk Amel. Boleh mbak, ada apa ya? Itu loh mbak, mbak dengar kabar gosip akhir-akhir ini gak sih? Gosip tentang apa ya? Tanya Amel pura-pura tak tahu. Amel lagi. Tanya Arumi maksudnya. Itu loh, katanya ada penyusup di gang sebelah mbak. Beneran ada gak ya? Tutur Amel memberitahu tapi juga masih ragu dengan kabar itu. Ya ampun, ternyata tentang itu. Iya aku juga dengar. Kebetulan temanku ngasih tahu langsung. Bahkan dia juga punya rekaman CCTV juga katanya. Kalau mbak mau, nanti saya minta izin sama teman saya. Ucap Arumi tersenyum seperti tak ada apa-apa. Amel terkejut mendengarnya. Jelas Amel tak ingin ada yang tahu tentang rekaman CCTV itu. Dia pun mulai merasa terancam setelah mendengar langsung dari Arumi. Gimana mbak? Mau gak videonya? Kebetulan aku juga belum lihat soalnya. Lumayan penasaran juga sih. Mau tahu siapa laki-laki yang suka mindik-mindik datangi rumah warga gang sebelah? Mana sering datang di tengah malam, kan bikin resah mbak, iya kan? Tak punya pilihan lain meski Amel sedang panik dan ketakutan. Amel pun akhirnya mengaku setuju dengan ucapan Arumi. Jadi beneran ya mbak? Kenapa mbak? Gak percaya? Ya udah nanti aku mintain aja videonya. Balas Arumi lagi berani untuk menantang Amel. Arumi jelas percaya diri karena Amel tak mungkin berani untuk meminta video itu kepada Arumi. Oh iya, Mbak Amel kan di sini warga baru. Pasti nggak banyak tahu tentang kebiasaan di kompleks ini. Di sini lumayan kejam juga loh hukuman untuk orang yang melakukan tindakan yang tidak-tidak. Ya kayak gosip itu contohnya. Bisa jadi kalau laki-laki itu ketahuan siapa orangnya dan siapa perempuannya juga, mereka akan dibawa keliling komplek.
tanpa satu helai busana sama sekali, sebagai contoh dan peringatan untuk warga yang lain. Ngeri banget kan? Ujar Arumi jelas menakuti Amel. Amel membayangkan hal itu terjadi padanya. Wajah Amel memucat dan dia pun bergidik membayangkan itu. Masa sampai segitunya sih, Mbak? Memang kenyataannya begitu, Mbak. Biar gak ada yang melakukan hal-hal tidak sepantasnya. Apapun alasannya tetap saja tidak bisa dibenarkan kan, Mbak? Apalagi kalau laki-lakinya itu suami orang. Walaupun sudah menikah diam-diam, tanya Amel lagi terlihat sangat polos. Tapi bagi Arumi, Amel bukan terlihat polos, tapi nampak kebodohan yang hakiki pada Amel saat ini. Apapun alasannya tetap salah. Apalagi kalau menikah tanpa izin dari istri pertamanya. Kalau mau, istri pertamanya bisa loh menuntut istri kedua suaminya untuk ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pernikahan siri itu loh. Mendengar itu Amel pun semakin panik. Nasib pernikahan sirinya benar-benar berada di tangan Arumi. Amel merasa tak berdaya dengan ucapan Arumi yang terasa seperti tengah mengancamnya. Ya, istri mana sih Mbak yang mau dimadu, iya kan? Amel tersenyum getir mendengarnya. Wajahnya semakin panik dan semakin pucat. Akhirnya Amel memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Aduh, ya ampun, aku lupa lagi masak air. Bisa-bisa gosong nanti. Aku pulang dulu ya Mbak, mari. Pamit Amel terburu-buru meninggalkan rumah Arumi. Arumi pun tersenyum sinis melihat bagaimana Amel yang sedang ketakutan saat ini. Segitu takutnya sampai kamu juga takut air yang kamu masak jadi gosong. Dasar gundik. Gumam Arumi menatap tajam kepergian Amel. Hari ini Handi akan keluar kota bersama Bayu untuk urusan pekerjaan. Handi memilih untuk tak membawa mobil dan lebih memilih ikut bersama Bayu. Pagi-pagi sekali Handi sudah mengisi perut sambil menunggu kedatangan Bayu menjemputnya. Semua keperluan sudah disiapkan oleh Arumi, hanya tinggal menunggu Bayu saja. Baju ganti aku sudah disiapin kan? Sudah semuanya aku siapkan. Nanti tinggal bawa aja tasnya. Kamu gak sekalian sarapan? Enggak mas, nanti saja bareng Almira. Kalau Almira sarapan sendirian yang ada malah gak habis makannya. Oh iya. Terus mas ke Bandung sama siapa? Bayu. Aku sudah telepon Bayu semalam, minta dijemput di sana. Malas kalau bawa mobil sendiri. Lebih kesayang bensin sih sebenarnya, walaupun ada rembesan. Ya lumayan kan, gak perlu capek nyetir. Biar si Bayu sajalah yang nyetir. Arumi diam sesaat. Dia teringat sesuatu saat Handi menyebut nama Bayu. Uang 30 juta seketika ada di pikirannya. Bayangan Bayu dan uang itu tiba-tiba saja muncul di kepala Arumi. Bayu. Oke, aku akan tanyakan itu sama temannya Mas Hendy. Cuma penasaran saja sih. Seharusnya gak jadi masalah, batin Arumi. Tak lama terdengar suara klakson mobil. Arumi dan Handi pun mendengarnya. Kayaknya teman kamu sudah datang deh mas. Iya. Loh, sudah selesai sarapannya? Bilangin sama Mas Bayu ya, aku ke toilet dulu sebentar. Tiba-tiba perutku melilit begini. Hidih, Mas Handi ada-ada saja. Giliran temannya sudah datang malah drama sakit perut. Kenapa nggak dari tadi kalau mau ke kamar mandi? Gerutu Arumi menggeleng. Tapi nggak apa-apa deh. Aku jadi punya waktu buat tanya-tanya teman Mas Bayu. Teman Mas Bayu lagi? Teman Mas Handi mungkin. Ini gimana sih? Terkecoh Mas Nara dengan tulisannya yang kadang ngacak-ngacak. Oke lanjut. Kemudian Arumi berjalan menghampiri Bayu yang sudah duduk di kursi teras depan untuk menunggu Handi di sana, sambil memainkan kunci mobil dengan jari tangannya. Mas Bayu ya? Mas Handinya lagi ke kamar mandi dulu mas. Katanya sakit perut tadi. Oh iya gak masalah mbak, santai aja. Mau minum dulu? Oh gak usah repot-repot mbak, kebetulan sudah banyak minum di rumah. Oh iya mas. Terus gimana keadaan istrinya Mas Bayu? Sudah pulih? Anaknya perempuan atau laki-laki? Saya sama Mas Handi belum sempat jenguk ke rumah sakit. Mas Handi juga belum ada waktu luang kayaknya buat jenguk istri dan anaknya Mas Bayu. Maaf banget ya mas, jadi gak enak. Bayu terdiam beberapa detik setelah mendengarkan Arumi barusan. Dia tak mengerti apa yang tengah dibahas oleh Arumi saat ini. Gimana maksudnya? Loh, istrinya Mas Bayu baru lahiran kan? Kata Mas Handi istrinya Mas Bayu baru lahiran.
Arumi sengaja tak membahas tentang uang pada Bayu. Setelah dipikir-pikir, Arumi tak enak hati jika membahas uang pada Bayu yang merupakan orang lain di rumah tangganya. Aduh, gimana ya? Bingung juga saya jawabnya kalau begini. Loh, kenapa mas? Begini loh mbak. Saya ini memang sudah menikah, tapi saya sudah bercerai dengan mantan istri saya dan itu sudah lama sekali. Jadi saya bingung sekarang istri yang mana yang mbak maksud. Arumi tersenyum tipis. Dia benar-benar tak menyangka jika suaminya akan membohongi sampai mengorbankan nama temannya sendiri. Bayu terdiam bingung saat melihat Arumi yang dari tadi sibuk dengan pikirannya. Terus gimana caranya aku ambil uang dari si Gundik ya? Sudah pasti uang itu dipakai untuk menikah si Gundik. Batin Arumi lagi sambil berpikir keras. Bayu pun menyadarkan Arumi dari lamunannya itu. Mbak, oh iya maaf, aduh jadi melamun begini, maaf. Gila juga sih Handi, nama gue dibawa-bawa sama itu anak. Apa maksudnya bilang istri gue lahiran? Parah sih ini. Batin Bayu sama tak habis pikirnya pada Handi. Handi sudah terlihat berjalan ke arah istri dan rekan kerjanya. Tak ada obrolan yang didengar oleh Handi antara Arumi dan Bayu. Terlihat dari wajah Handi yang santai saat menghampiri mereka berdua. Bro, sorry lama nih, perut melilit bro. Aman. Ya sudah, aku jalan dulu ya. Hati-hati di rumah. Besok kayaknya aku juga pulang. Aku jalan dulu. Arumi hanya mengangguk dan memberikan senyuman tipis di wajahnya untuk mengiringi kepergian suaminya pagi ini. Dia melambaikan tangan saat mobil Bayu tak terlihat lagi di matanya. Di tengah-tengah perjalanan. Parah lo. Apaan sih bro yang parah? Lu parah banget sih Han. Apa yang udah lu lakuin sama istri lu beneran udah kelewatan tau. Gue gak ngerti apa maksud dari istri lu. Tapi yang jelas tadi dia tanya gue tentang istri gue yang lu bilang baru melahirkan. Lu gila bawa-bawa nama gue di drama perselingkuhan lu kan? Gak setuju gue. Handi kaget mendengarnya. Dia tak menyangka jika Arumi akan menanyakan hal itu pada Bayu. Hah? Seriusan lu bro? Iyalah. Mau sampai kapan lu sembunyiin semua dari istri lu? Sudah pasti lambat laun dia tahu juga kebohongan lu Han. Masalahnya gue udah nikah juga sama yang kedua Bay. Kalau gue ceraiin yang kedua ya kasihan juga dia. Gak tegaan gue orangnya. Gue sekarang lagi bingung sumpah. Gue mulai ditanyain terus masalah duit 30 juta yang gue pakai buat beli mas kawin istri kedua gue. Belum lagi gue juga bingung mau bayar cicilan mobil. Pusing gue. Nikah lagi dengan restu yang pertama saja ada gagalnya. Ada saja masalahnya. Apalagi yang tanpa restu dan izin istri pertama. Lagi pula itu sudah menjadi resiko lu Han. Lu yang mulai. Lu yang mau punya 2 istri. Ya lu juga yang harus tanggung resikonya lah. Nasi sudah jadi bubur Bay. Gue bisa apa sekarang coba? Cuma bisa berharap lu mau bantuin gue keluar dari masalah ini. Pusing sumpah Bay. Bantuin lah, gue pinjam duit lu 50 juta aja. Gue yakin lu pasti ada simpanan segitulah. Nanti setelah masalah ini selesai, pelan-pelan gue akan tata semuanya dari awal. Mungkin gue akan ajarin Amel buat bisa hemat juga kayak Arumi. Sayangnya gue gak bisa kasih lu pinjaman Han. Yang bener aja Bay, lu pasti punya duit segitulah. Gak mungkin gak ada uang, ya kan? Gak yakin gue. Gue invest di temen gue baru mulai minggu lalu. Sorry Han, tapi lu gak bisa begini terus. Gue cuma kasihan sama Arumi. Lu tega sih Han. Batin Bayu kasihan pada Arumi. Handi pun diam setelah mendengarnya. Dia memijat kepalanya yang tiba-tiba saja terasa pusing. Gua nyari duit kemana kalau lo gak bisa ya? Pusing gua. Ya lu minta lagi aja duit sama istri kedua lu. Lu bilang aja apa adanya. Gak usah ada yang ditutupin. Kalau memang lu mau jalanin keduanya, mendingan lu terbuka aja lah. Buset. Kalau gua minta lagi duit itu sama si Amel, yang ada dia ngamuk. Bisa jadi dia ngasih tahu Arumi semuanya. Cuma sama aja kayak bunuh diri, Bay. Lu harusnya bisa lihat mana yang tulus dan mana yang mau duit lu doang. Udah bener dikasih yang tulus malah minta yang banyak akal bulus.
Lagi-lagi Handi pun terdiam tak berkutik. Dia sadar apa yang dikatakan Bayu memang benar adanya. Tapi sayangnya mata hati Handi sudah tertutup oleh rayuan Amel yang membuat lupa dengan segalanya. Handi mengacak-acak rambut terlihat mulai frustasi. Keesokan harinya setelah selesai dengan urusan pekerjaan, Handi dan Bayu memutuskan untuk segera meninggalkan Bandung. Bayu menawarkan untuk mengantar Handi hingga ke depan rumahnya, tapi Handi menolaknya. "Gua anterin lu sampai depan rumah nih." "Janganlah." "Terus?" "Jangan depan rumah gua, maksudnya depan rumah Mel aja lah. Gua harus ngomong sama Mel buat masalah duit kemarin. Gua masih gak tenang, pusing nyari alasan terus." "Yakin lu?" "Ya udah." "Oke." Udah turun, nunggu apa lagi? Sabar lah bro. Taruhannya nyawa nih kalau sampai ada yang lihat gua masuk ke rumah ini. Makanya gak usah main di tepi jurang, ketakutan juga kan lu? Sialan lu. Akhirnya Handi pun segera turun dari mobil Bayu dan berlari cepat memasuki rumah Amel dengan rasa ketakutan oleh warga. Handi penyakit kok dicari. Gumam Bayu menggeleng tak habis pikir dengan kelakuan temannya itu. Bayu kembali melajukan mobilnya namun dengan pelan-pelan. Laju mobilnya sangat pelan saat dia melewati rumah Arumi. Ternyata Arumi baru saja hendak keluar dari gerbang untuk pergi menemui seseorang. Pandangan Bayu pun bertemu dengan Arumi saat Arumi baru saja keluar dari gerbang menatap mobil Bayu yang melewatinya begitu saja. Arumi? Loh, itu bukannya Mas Bayu yang kemarin jemput Mas Handi? Kok Mas Handi belum pulang? Sementara Mas Bayu udah pulang. Handphone Arumi kembali berbunyi. Terlihat notifikasi pesan masuk di layar handphone Arumi. Arumi membacanya dan ternyata seorang itu meminta untuk segera datang ke rumahnya. "Sekarang ya mbak?" "Ada apa ya? Kok dia minta aku buat ke rumahnya?" Gumam Arumi bingung, kemudian Arumi pun bergegas pergi untuk menemui seseorang itu. Pesan itu datang dari salah satu tetangga Amel yang rumahnya tepat di depan rumah kontrakan Amel. Seseorang itu tak begitu kenal dengan Arumi, namun dia bisa dengan mudah mendapatkan nomor Arumi dari kontak grup komplek mereka. Arumi terdiam saat melihat ke arah rumah Amel yang pintunya tertutup rapat, seperti tak ada kehidupan di sana. Sangat sepi dan tidak terlihat keberadaan Amel ataupun Raya di rumah itu. Si Gundik itu 2 hari ini gak ada muncul. Semoga dia sudah pindah komplek ini. "Mbak, ya?" "Sorry mbak, Mbak Intan yang tadi WA aku bukan?" "Bener mbak, ayo masuk." "Maaf mbak, ada apa ya tiba-tiba minta saya datang ke rumah mbak?" Tak mau banyak basa-basi, Intan pun membuka handphone dan memperlihatkan gambar wajah Handi yang terlihat samar. Ternyata gambar itu diambil dari rekaman CCTV yang terpasang di rumah Intan yang mengarah ke jalan. Sayangnya jangkauan CCTV itu tak sampai depan pintu rumah Amel, hanya sampai di depan gerbang rumah Amel saja. Arumi kaget melihat wajah yang mirip suaminya di layar handphone itu. Arumi meraih handphone itu dan lebih memastikan siapa laki-laki yang ada di handphone tersebut. "Suami Mbak Arumi?" "Iya mbak. Maksudnya gimana ya mbak?" "Saya punya rekamannya kalau mbak butuh. Sebenarnya bukan 1-2 kali saja saya lihat mbak suaminya itu masuk ke rumah itu. Tadinya saya nggak mau ikut campur dengan urusan orang-orang di komplek ini. Tapi setelah saya perhatikan dan saya cari tahu lebih jauh, ternyata Mas Handi ini suaminya Mbak Arumi." Arumi tak menyangka jika cerita yang dia karang sebelumnya benar-benar kejadian. Dia tak menyangka jika akan ada rekaman CCTV seperti yang dia bicarakan pada Amel dan Handi sebelumnya. Arumi tersenyum getir. "Saya nggak tahu masalah Mbak Arumi sama suami sebenarnya kayak gimana. Cuma saya sebagai sesama perempuan, rasanya ikut sakit kalau lihat kejadian seperti ini. Saya cuma kasihan saja sama Mbak Arumi." Sementara Arumi dan Intan tengah berbincang serius membahas perselingkuhan Handi dan Amel, ternyata di rumah yang berbeda, Handi dan Amel tengah bersitegang membahas uang yang sebelumnya Handi pakai untuk membelikan Amel perhiasan sebagai mas kawin mereka. "Apa? Aku harus jual semua perhiasan ini?" Enggak akan aku jual semua perhiasan ini ya mas. Enak saja kalau ngomong. Ini sudah menjadi hak aku mas. Enggak bisa kamu minta balik."
Aku bilang aku pinjam dulu. Aku pinjam dulu perhiasan kamu semuanya buat aku jual. Aku butuh uang, Mel. Masa kamu gak mau nolongin suami sendiri sih? Yang namanya pinjam itu harus dibalikin, Mas. Iya pasti aku balikin lah sayang. Masa iya gak aku balikin? Aku lagi butuh uang banyak buat investasi bareng teman kerjaku. Kami punya bisnis baru, makanya butuh modal yang banyak. Bukan cuma aku saja yang tanam modal kok, yang lain juga sama. Karena ini sangat menjanjikan, buat kamu juga kok hasilnya nanti. Amel terdiam dan mencoba untuk mencerna ucapan suaminya. Kamu yakin mau ganti semua perhiasan aku? Ya iyalah sayang, aku pasti ganti semuanya. Bahkan aku akan belikan kamu lebih banyak dari perhiasan yang kamu pakai sekarang. Kamu bisa pegang janji aku, Mel. Mana ada aku bohong sama kamu. Beneran. Sumpah sayang, bisnis aku ini beneran bisnis besar. Makanya butuh juga modal besar. Aku cari uang juga buat kamu. Memangnya buat siapa lagi? Kenapa gak minta Arumi? Celutuk Amel tiba-tiba. Masalahnya aku dan Arumi gak punya simpanan uang lagi. Kalau aku minta Arumi untuk carikan uang, itu artinya semua keuntungannya akan diterima sama Arumi dong. Akan masuk ke rekening Arumi. Kamu gak mungkin dapat sepeser pun. Mau? Handi berharap kali ini Amel luluh dan percaya pada ucapannya. Beberapa kali Handi mencoba untuk menuju dan merayu Amel. Akhirnya membuahkan hasil. Akhirnya Amel melepaskan semua perhiasan yang ia menempel di tubuhnya untuk dia berikan pada Handi. Ya sudah, aku kasih. Tapi awas saja ya. Kalau aku tahu ternyata Arumi juga menikmati hasilnya, aku gak ikhlas ya mas? Pasti sayang. Akhirnya selesai juga masalah yang satu ini. Batin Handi akhirnya bisa bernafas lega. Handi segera pergi meninggalkan Amel kembali ke rumahnya dengan membawa perhiasan itu. Dia akan memberikan perhiasan itu pada Arumi untuk dijual. Yang penting kasih dulu aja lah, gumam Handi sambil berjalan kaki menuju rumahnya. Tak diketahui oleh Handi, dia berjalan sedari tadi tanpa menoleh ke arah belakang yang ternyata sudah terlihat keberadaan Arumi di belakang Handi berjalan mengekori. Handi membuka gerbang rumah dan berjalan ke arah teras hendak membuka pintu yang ternyata masih terkunci. Loh, kok dikunci? Tok tok tok. Arumi? Aku di sini. Ucap Arumi menyadarkan Handi bahwa ia tengah berdiri tepat di belakang Handi. Kamu dari mana? Kok tahu-tahu ada di belakang sih? Dari tadi aku ikutin kamu, jawab Arumi masih dengan tatapannya yang dalam tanpa senyum sama sekali. Alangkah kagetnya Handi mendengar itu. Handi takut Arumi benar-benar membuntuti dirinya hingga rahasianya pun terbongkar. Sejak kapan? Tadi waktu di warung depan. Aku gak sengaja lihat kamu jalan, jadi aku sengaja ikutin kamu, bikin surprise. Jawab Arumi tentu saja berbohong tak seperti kenyataannya. Handi keluar dari kamar mandi, wajahnya terlihat lebih segar, tak kusut seperti sebelumnya. Handi memperhatikan Arumi. Handi yakin Arumi tengah memikirkan ucapan Bayu yang sudah membongkar kebohongannya secara tidak langsung. Handi sedikit heran dengan Arumi yang memilih untuk diam tak menegurnya sama sekali. Sikap Arumi benar-benar biasa saja, seperti tidak ada apa-apa. Arumi tak membicarakan tentang uang juga tentang Bayu. Energinya sudah terkuras habis setelah mengetahui semuanya dan mendapatkan bukti dari semua kebusukan suaminya selama ini. Rum? Aku mau minta maaf. Untuk apa? Kamu bikin salah apa? Jangan seperti ini, Rum. Aku tahu kamu sudah tahu kalau aku bohong tentang Bayu. Aku minta maaf. Oh itu. Iya? Aku maafin. Serius? Semudah itu kamu maafin aku? Iya. Handi bergegas meraih tasnya dan mengambil perhiasan yang sebelumnya Amel berikan pada Handi. Handi menyerahkan perhiasan itu untuk mengganti uang tabungan yang dia pakai tanpa sepengetahuan Arumi. Ini, kamu jual perhiasan ini untuk ganti uang tabungan yang aku pinjam kemarin. Arumi mengernyit. Melihat perhiasan yang sangat familiar untuk Arumi tentunya. Arumi tersenyum tipis saat sadar bahwa perhiasan itu adalah perhiasan milik Amel yang sempat dipamerkan Amel kepadanya. Perhiasan punya siapa, Mas? Kok kayak gak asing kalau aku lihat dari modelnya? Kayak pernah lihat, tapi punya siapa ya? Handi terdiam, baru menyadari kecerobohan dirinya. Dia tak menyangka jika Arumi akan dengan mudah mengenali perhiasan itu. Waduh,
Tahu gitu kenapa nggak gue jual dulu itu perhiasan ya? Arumi sering banget bertemu dengan Amel. Sudah pasti dia sering lihat perhiasan itu saat dipakai Amel. Batin Handi menyesali kebodohannya. Oke. Aku jujur ya. Sebenarnya uang itu nggak aku kasih pinjam sama Bayu, tapi aku kasih pinjam sama temanku yang kerja di Bandung. Kebetulan kan kemarin ada urusan kerjaan di Bandung, makanya sekalian aja aku tagih uang itu. Sayangnya dia bilang gak ada duit cash, jadi dia bayar pakai perhiasan istrinya. Aku juga belum sempat ke toko emas buat jual perhiasan itu. Aku pikir biar kamu aja lah yang jual. Kamu pasti lebih ngerti juga kalau urusan perhiasan begitu, ya kan? Lanjut Handi dengan wajahnya yang meyakinkan. Sayangnya Arumi sudah tak percaya lagi dengan cerita suaminya. Meski begitu, Arumi tak akan mempermasalahkan, karena yang ia tunggu selama ini adalah uangnya kembali di tangannya. Ya sudah, besok aku ke toko emas buat jual perhiasan ini. Tapi kayaknya aku mau ganti model aja lah. Model ini terlalu norak, ucap Arumi menghina selera Amel di depan Handi. Handi hanya mengangguk setuju apapun yang Arumi katakan padanya. Dia tak berani untuk melarang Arumi. Sudah sore begini Almira belum pulang juga. Kayaknya sebentar lagi. Tadi siang Almira izin belajar dengan kelompok belajarnya di rumah Sarah. Lagi banyak tugas katanya. Aku gak mau ya ada drama kayak kemarin lagi mas. Iya aku paham. Sementara itu di rumah Sarah. Pulang bareng gue Al? Enggak deh, gue naik taksi aja. Ngapain naik taksi sih? Mendingan naik mobil sama gue, slow lah. Sopir gue udah nunggu di depan. Kayaknya mending gak usah dipaksa deh. Iya kan Almira? Almira mengerenyit melihat senyuman Raya yang menakutkan di matanya. Lo yakin mau naik taksi aja? Iya. Almira masih ingat bagaimana Handi memarahi dirinya saat kejadian foto yang Raya kirim pada ayahnya. Almira hanya tak ingin kejadian salah paham itu kembali terulang lagi. Ya sudah kalau gitu gue duluan. Dio, tunggu, teriak Raya menghentikan langkah Dio. Drama lagi nih, bisik Sarah. Kenapa? Gue boleh nebeng sama lu gak? Kayaknya makin gelap gue gak berani balik sendirian. Boleh ya? Sorry Ray, kayaknya gue buru-buru banget ini. Gue lupa mobilnya mau dipakai sama nyokap gue. Gue duluan ya. Lu naik taksi aja bareng Almira. Tolak Dio mentah-mentah di depan Almira dan Sarah. Akhirnya Dio pun pergi membiarkan Raya dengan kekesalannya saat ini. Sarah pun terkekeh geli menertawakan Raya yang jelas ditolak oleh Dio. Kejadian itu sangat memalukan, sekaligus mengundang tawa untuk Sarah. Ya ampun, ada-ada aja. Celetuk Sarah mengejek Raya. Raya yang tak tahu malu itu pun mendengus kesal mendengar bagaimana Sarah tertawa di depannya. Dari tadi gue lihat lu gitu banget nantap gue. Punya masalah apa lu sama gue? Lu yang punya masalah apa sama gue? Ya ampun, kenapa tiba-tiba jadi pada tegang gini sih? Al, kenapa? Lu tanya kelakuan dia. Gara-gara fitnah yang dia bikin, gue sampai kena tampar sama bokap gue. Semua itu karena kelakuan dia yang gak jelas itu. Dih, nyalain gue aneh banget. Kalau ayah marahin lu, itu pasti karena ada yang salah sama lu. Kenapa jadi nyalahin gue? Gak usah berkelit. Gue tahu lu ngadu yang enggak sama bokap gue. Kalau lu nuduh gue gitu sih, gak jelas banget deh. Sejak kapan gue ngadu-ngaduin tentang lu sama ayah? Gak jelas banget nuduh sembarang. Itu fitnah namanya. Nyokap lu gak pernah ngajarin lu ya? Stop panggil gue bokap, gue ayah. Itu bokap gue, bukan bokap lu. Akhirnya Raya pun terdiam mendengar itu. Dia sadar bahwa Handi adalah ayah kandung Almira. Raya pun menangis dan pergi begitu saja meninggalkan rumah Sarah. Almira menghapus air matanya dengan kasar. Lu gak apa-apa? Tanya Sarah khawatir pada sahabatnya. Enggak. Jadi beneran lu ditampar sama bokap lu? Kok gue baru tahu sih? Kaget sumpah gue dengernya. Karena itu juga gue nolak ajakan Dio. Gue gak mau ayah gue mau curiga dan makin percaya sama omongan si Pikmi itu. Gue gak habis pikir sih. Kenapa si Pikmi segitunya sama lo? Dari kemarin gue perhatiin emang kayak ada yang aneh. Kayaknya kita perlu cari tahu, ya gak sih? Gimana menurut lo? Almira mengangguk setuju. Dia kembali menghapus air matanya yang kembali jatuh di pipinya itu.
Hari sudah semakin gelap, Sarah pun terlihat kasihan dan tentu tak tega jika membiarkan Almira pulang sendirian. Kayaknya udah mau malam deh, udah gelap banget. Lu gak mau dianterin sama sopir gua aja? Gua khawatir kalau lu pulang naik taksi. Gak usah deh, gak mau ngerepotin. Almira segera memesan taksi untuk mengantar pulang. Tak menunggu lama akhirnya taksi itu tiba. Bye, hati-hati. Bye, sahut Almira membalas lambaian tangannya. Di tengah-tengah perjalanan ternyata taksi yang mengantarkan Almira pulang mengalami kendala. Bannya tiba-tiba pecah hingga terpaksa Almira harus turun dari taksi itu. Kenapa pak? Neng, bannya kayaknya bocor. Ini sampai sini saja ya. Maaf banget Neng, tapi kalau diterusin bisa bahaya soalnya. Apalagi masih jauh perjalanan kita. Tutur sopir itu pada Almira. Almira bingung. Ini sudah terlalu gelap jika menunggu taksi lagi. Iya deh pak, makasih banyak ya. Maaf ya Neng. Almira berjalan perlahan, dia meraih handphone untuk kembali memesan taksi. Tapi ternyata handphone Almira kehabisan baterai hingga tak bisa dihidupkan. Ya ampun, mati lagi. Gimana ini, mau minta tolong sama siapa ya? Ini pertama kali Almira mengalami kejadian itu. Almira melihat sekeliling dan terlihat ada halte bus yang tak jauh dari keberadaannya saat ini. Almira berjalan kembali untuk beristirahat di halte bus. Nunggu taksi di sini aja kali ya. Tapi ada taksi yang lewat gak ya? Mana handphoneku mati lagi. Beberapa lama dia menunggu taksi datang, tapi tak ada satupun yang berhenti di halte itu. Almira kembali duduk, wajahnya semakin gelisah, takut ibu dan ayahnya memarahi. Ibu pasti nungguin aku pulang. Ayah pasti marah banget karena sampai jam segini aku belum pulang juga. Aduh. Sekali lagi Almira mencoba melambaikan tangan untuk menghentikan taksi yang melaju ke arahnya. Tapi lagi-lagi taksi itu tak mau berhenti di sana. Bayu melihat keberadaan Almira di sana. Bayu merasa kasihan pada Almira. Dia memutuskan untuk menghentikan kemudinya tepat di depan Almira. Bip. Klakson mobil Bayu berbunyi. Almira bingung dengan keberadaan mobil itu. Ia pun perlahan melangkah mundur menjauh dari mobil Bayu. Culik. Ibu, tolongin bu. Aku mau diculik bu. Ayah, tolong. Batin Almira berteriak meminta tolong pada ibu dan ayahnya. Bayu turun dari mobil dan mengambil Almira yang terlihat begitu ketakutan. Almira, ngapain di sini? Loh, kok om ini kenal sama aku sih? Batin Almira kebingungan. Om kenal aku? Ya kenal dong. Masa gak kenal? Mungkin kamu aja yang lupa sama om. Kamu ngapain di sini? Bahaya naga di sendirian malam-malam di sini. Kalau ada yang jahatin kamu gimana? Ibu sama ayah kamu tahu kamu ada di sini? Enggak om, handphone aku mati. Tadi aku mau pulang naik taksi tapi ban taksinya bocor. Terpaksa aku diturunin di sini. Ya ampun, ya sudah kalau itu ikut om saja. Om antar kamu pulang ya. Entah kenapa Almira mengangguk cepat. Dia mudah sekali percaya pada Bayu. Wajah Bayu yang menenangkan membuat Almira tak memiliki pikiran buruk terhadap Bayu. Tak heran jika Bayu begitu mudah untuk mengajak Almira agar ikut dengannya. Di dalam mobil. Kamu habis ngapain? Masih pakai seragam begini? Aku habis belajar kelompok di rumah teman om. Tadi kemalaman pulangnya. Ayah pasti marah banget sama aku. Tenang, ada om. Nanti om marahin ayah kamu balik. Masa anak seimut ini dimarahin? Ada-ada saja. Ucap Bayu mengajak Almira bercanda. Mendengarnya Almira pun jelas sangat senang. Dia pun terkekeh geli mendengar ucapan random yang keluar dari mulut Bayu. Sementara itu di rumah Arumi kelabakan malam ini mencari anaknya yang tak kunjung pulang. Beberapa kali Arumi mencoba menghubungi Almira, tetap saja tak bisa dihubungi. Arumi tak kehabisan akal. Dia pun menelpon Sarah untuk menanyakan keberadaan Almira. Mengetahui Almira yang ternyata sudah pulang sedari tadi, kekhawatiran Arumi pun semakin menjadi-jadi. Akhirnya Arumi meminta Hande untuk mencari anak mereka. Ya ampun, Almira kamu di mana sih nak? Jam segini belum pulang juga. Aduh, ini udah jam 7. Kamu di mana Almira? Susah banget dihubungin. Sarah bilang kamu sudah pulang dari tadi. Raya juga sudah pulang di rumahnya. Kamu kemana? Gumam Arumi ketakutan terjadi sesuatu pada anaknya. Handi nampak sangat kesal. Dia menganggap ini adalah kesalahan besar Arumi yang sudah percaya dan mudah percaya dengan anak mereka.
Handi bersiap mencari Almira. Dia memakai jaket sambil memarahi Arumi. Nah ini yang aku takutkan dan akhirnya sekarang terjadi. Apalagi setelah ini, Rom. Kamu jangan mudah percaya sama Almira. Dia pasti lagi main sama pacarnya itu. Anak itu bandel, Rom. Kamu harus didik dia dengan keras. Jangan lembek. Begini jadinya kalau kamu terlalu percaya sama anak. Bentak Handi menyalahkan Arumi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.